Cien. Oke, mungkin Cien bisa request to join, jadi aku bisa accept. Yes, kita masih. Halo, selamat malam semuanya. Hai Kak, Hai, Cien. udah lama banget gak ketemu Kakak. Oke, selamat malam semuanya. Semoga dimanapun kalian berada, selalu dilimpahkan kesehatan, selalu bahagia terus, walaupun di kondisi pandemi ini yang menuntut kita untuk terus beradaptasi. Oke, jadi malam semuanya. Hari ini kembali lagi di segmen Belum Move On episode 2. Jadi, Yeay. jadi di segmen Belum Move On ini kita akan mengundang panitia pengajar yang terlibat dari GUIM 1 sampai GUIM 10 untuk sharing-sharing terkait pengalaman paling menarik dan apa aja yang dihadapin selama di titik aksinya. Nah, untuk Belum Move On episode 2 ini, kita akan mendengarkan cerita-cerita dari pengajar GUIM 2 dan pengajar GUIM 1. Nah, sebelum kita mulai, perkenalkan, di sini aku, Ananda RG, akan menjadi moderator di Belum Move On 2 ini, dan dulunya di GUIM, aku menjadi pengajar kelas 1 angkatan 8. Nah, sekarang sudah ada salah satu narasumber kita, namanya dipanggilnya Cien. Dia adalah pengajar kelas 3 GUIM Angkatan 7 di Kabupaten eh, Pangandaran. Nah, ada satu narasumber lagi yang masih kita tunggu pastinya, itu ada Kak Teni. Mungkin Kak Teni sedang OTW join gitu. Nah, yaudah kalau kayak gitu, kita kenalan dulu kali ya sama salah satu narasumber kita. Sebenarnya beneran dipanggil Cien, sebenarnya nama panjangnya dia panjang banget. Gitu. Gak panjang banget Kak, tapi susah sebutnya. Iya. Bahkan aku aja satu fakultas sama Cien masih agak takut gitu, takut salah nyebutnya dia. Gitu. Takut salah, jangan takut salah Kak. Iya. Daripada salah, mendingan silahkan Cien perkenalkan dirinya. Apa ya, aku Nama perlu dan memperkenalkan apa aja nih Kak? nama gue dulu pengajar kelas berapa, nama SD-nya apa, dan lebih terkait titik apa identitas titik aksinya sih. Oke, jadi tadi udah diperkenalkan sama KRG, teman-teman. Nah, aku Sherlyn. Susah ya namanya Sherlyn Octavia. Jadi sebenarnya biasanya dipanggilnya Sherlyn sebenarnya ya. Dari sebelum aku kuliah selalu dipanggil Sherlyn. Terus karena susah namanya, jadi akhirnya dipanggil Cien. Jadi sampai sekarang em, panggilannya masih itu, masih Cien gitu. Dulu aku betul aku ngajar di titik 6, GUIM 7. Aku ngajar kelas 3 SD, itu di Desa Karangkamiri namanya, di Kabupaten Pangandaran. Terus sempat jadi panitia juga di GUIM berikutnya. Yang berikutnya itu di Kabupaten Temanggung. Gitu, Kak. Iya, jadi waktu Cien jadi panitia, aku jadi pengajarnya guys. Iya, Nah, betul. betul. Nah, sekarang tadi kan aku udah bilang bahwa akan ada dua narasumber. Yang pertama tadi ada Cien yang pengajar kelas 3 GUIM 7. Nah, sekarang ada Kak Teni nih. Kak Teni ini adalah salah satu pengajar dari GUIM Angkatan 2. Halo Kak Teni. Halo, salam kenal semuanya. Kenal. Halo, Nah, boleh Kak. banget nih Kak Teni.
bisa perkenalkan nama, dulu ngajarnya kelas berapa, di SD mana, kabupaten mana, dan GUIM angkatan 2 pastinya. Oke. Silakan. Oke, namaku Teni, Teni Marlim. Biasanya teman-teman dulu memanggilnya Teni. Aku GUIM angkatan 2, jadi beda 5 tahun ya kita ya? Iya, Iya. beda 5 angkatan. Kelihatannya seumur kan? Iya. Oke, Nggak kelihatan kok. Oke, nggak kelihatan. Kelihatan. mantap. Aku ngajar kelas 6, jadi aku menjadi guru kelas 6 SD di SDN Kertara Haja 3 namanya. Itu letaknya di Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang. Gitu. Oh gitu. Jadi di sini ada eh, pengajar kelas kecil yaitu kelas 3 dan di sini juga ada pengajar kelas besar kelas 5 gitu. Oh ya Kak Teni, tadi aku udah perkenalkan diri, nama aku Nanda RG, biasa dipanggil Nanda atau RG. Dan di segmen Belum Move On ini, di episode 2 ini, yang kita akan sharing-sharing sih Kak terkait apa aja sih yang Kakak dan Cien dapatkan selama ada di titik aksi. Kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu sebelumnya Cien kesibukan sehari-harinya lagi sibuk apa? Saat ini ya Kak, kalau saat ini Mhm. aku lagi jadi mahasiswa lagi. Betah banget ya jadi Wah, mahasiswa. Ya, aku lagi lanjut S2 Profesi Psikologi di UI. Jadi saat ini mhm. statusnya mahasiswa kembali. Terus aku juga sebenarnya masih kerja. Aku saat ini kerja di ruang guru Mhm. sebagai konselor pendidikan. Begitu Hmm. Kakak. Oh, Kak Teninya keluar ya, kayaknya koneksinya jelek ya. Iya, koneksinya deh kayak masalah koneksi. Oh, jadi sehari-harinya Cien kuliah. Kalau boleh tahu jurusannya apa? Bidangnya psikologi anak atau apa? Oh, aku psikologi klinis dewasa Kakak. Oh, jadi Iya. bahasa baik gitu kan. Oke, berarti kesibukannya kuliah dan jadi kok education counselor di Kerja. ruang guru. Bener Kakak. Wah, oke. Ya, Kak Teninya Mm-mm. masih menunggu ini sepertinya koneksi. Iya. Oke, sudah kembali Kak Teni. Hai Kak Hai, Teni. maaf ya. Iya, Halo Kakak, kita sudah kembali lagi. Kita tadi hitam-hitam kan semua gak sih hari ini? apa? Kita hitam-hitam semua hari ini Oh my Oh bajunya. God, iya. kita dong. Kita nggak Chemistry janjian ya, teman-teman. Kita nggak itu janjian. namanya. Iya, jadi gini Kak, tadi aku tanya kesibukannya Cien terkait sehari-harinya dia kuliah dan dia menjadi salah satu education counselor di ruang guru. Nah, kalau Kak Teni sendiri, kesibukan sehari-harinya apa? Oke, sekarang aku lagi jadi koordinator program di Sekolah Murid Merdeka. Mungkin teman-teman ada yang tahu Sekolah Murid Merdeka. Sekalian Promosi sekalian promosi. Kak. Wow, marketingnya bagus. Bagus kan? Mantap ya. Jadi aku sekarang masih sibuk di SMM sih full sehari-harinya mengurusin operasional sekolah, program SMM, semuanya gitu. Itu online juga Kak basisnya atau harus offline Sebenarnya gitu? untuk SMM ini sebenarnya kami sistem belajarnya blended learning. Jadi nggak cuma Oh, online, tapi juga nantinya akan ada offline. Tapi tentunya karena sekarang lagi pandemi kan, jadinya offline kita mengikuti kebijakan dari pemerintah. Jadi offline untuk sementara off, tidak ada. Tapi nantinya kalau kebijakan dari pemerintahnya udah boleh, kita akan ada pembelajaran tatap muka juga. oke. Nah, tadi apa kan nama sekolahnya kan? Sekolah? Sekolah Murid Merdeka. Oke. Kalau yang mau tahu lebih lanjut Sekolah Murid Merdeka, langsung aja dilihat kaosnya Kak Teni. Yeay. Oke. Kalau boleh tahu dulu Cien dan Kak Teni tuh fakultasnya apa sih? Kak Teni dulu deh. Oh, Boleh. oke. Aku Fakultas Ilmu Budaya, jurusannya filsafat. Wow, Wow, filsafat. Kalau filsafat keren Cien banget. keren Dulu banget aku ya. di psikologi sama kayak KRG. Wah, kalau Oh dulu iya. ya, Cien, dulu kalau di filsafat gitu, biasanya pedoman para temanku yang laki-laki itu adalah
Mari kita cari jodoh di psikologi. Semua orang cari jodoh di psiko ya, tapi sampai sekarang jodoh Iya, belum katanya ada di psiko cantik-cantik. Ya. Oh iya Kak. Nah, Cien dan Kak Teni, kan Mm-mm. pastinya di setiap fakultas itu banyak panitiaan, bahkan di tingkat UI pun banyak gitu. Mm-mm. Eh, Alasan apa atau motivasi apa sih yang membuat Cien dan Kak Teni itu akhirnya, oke, aku mau daftar GUIM? Cien dulu silakan, Cien. aduh aku dulu ya. Jadi mungkin aduh aku agak panjang ya ceritanya, mudah-mudahan nggak panjang ya. Dulu sebenarnya aku udah mau daftar dari pas aku pokoknya kan gue M7 itu aku semester kayak tahun kedua. Maksudnya mahasiswa tingkat 2. Sebenarnya aku udah mau daftar dari pas gue angkatan 6 tapi aku kelewat gitu. Jadi maksudnya 7 deh, kelewat daftarnya. Alasan aku mau daftar sebenarnya awalnya tuh sesederhana karena dulu waktu aku sekolah, itu aku kayak ngajar sekolah minggu gitu. Jadi ngajarin bocil-bocil kan. Dan sebenarnya itu sih kayak kangen juga, aduh kepengen deh apa ya kayak ngajar lagi gitu karena mungkin itu apa ya hobi juga gitu kan ketemu orang terus terutama anak-anak sih ketemu anak-anak terus dapat apa ya namanya dapat pembelajaran juga sebenarnya dari mengajar itu gitu dan waktu itu tuh sebenarnya aku kayak apa ya semacam tertarik juga sih karena waktu itu kakak-kakak gue itu sering roadshow juga kan ke fakultas-fakultas. Nih mungkin kalau ada teman-teman yang dari UI dulu sebelum kita online gini sekolahnya kan eh, pasti tiap tahun gue itu selalu ngadain roadshow gitu kan fakultas-fakultas dan dari situ aku tertarik banget karena apa ya aku pengen tahu juga sih maksudnya aku kan termasuk anak rantau ya maksudnya biarpun bukan daerah-daerah banget lah ya kayak aku dari Sukabumi terus apa ya ketika kuliah ketemu teman-teman dari kota-kota besar gitu kayak oh ternyata mereka belajarnya kayak gini ya terus kayak semacam apa ya membandingkan oh kalau dulu aku belajarnya begini kalau di sekolah jadi sebenarnya ada ketertarikan juga untuk tahu sebenarnya gimana sih anak-anak di daerah itu belajar gitu kira-kira hal apa aja yang menjadi kendala mereka apa aja yang apa ya namanya ya, yang aku bisa bantu gitu. Sebenarnya ada ketertarikan juga di situ karena sebenarnya di psikologi tuh banyak banget juga yang apa ya kayak ngajar-ngajar. Tapi akhirnya yang buat aku memilih GUIM adalah itu sih dan dedikasi dari kakak-kakak panitianya itu yang roadshow. Jadi aku sangat teryakinkan. Jadi asalnya sederhana itu sih awalnya gitu. Jadi melihat vibes-nya dari panitia GUIM, terus Iya, juga sangat cocok penasaran banget. sama anak-anak di daerah belajarnya seperti apa sih gitu karena kan mungkin pasti berbeda ya dengan kota-kota besar gitu kan itu dan itulah yang akhirnya membuat Cien termotivasi untuk daftar GUIM. Nah kalau Kak Teni sendiri Kak pada saat itu kan GUIM baru angkatan 2 ya baru awal banget. Iya. Jadi GUIM tuh waktu angkatan aku memang sangat masih bisa dibilang kita masih belajar gitu ya, sama-sama belajar. Dari panitia juga masih belajar, masih mencari pola yang paling ideal seperti apa gitu. Tapi waktu itu kayaknya motivasi aku yang paling besar itu adalah pertama aku memang suka nggak ngajar sih kayaknya. Aku suka berinteraksi dengan anak-anak. Nah, salah satu sebenarnya biasanya orang-orang mikir biasanya kalau dia ngerasa dia suka nih interaksi sama anak-anak, oh kayaknya lu suka ngajar deh biasanya gitu kan. Nah, aku pun waktu itu merasanya kayak gitu. Aku merasanya kayak, oh kayaknya aku suka ngajar. Lalu waktu itu sebenarnya ada goals yang di ujungnya itu aku mau ikut Indonesia Mengajar waktu itu. Nah, aku udah niat nih, begitu lulus, aku mau masuk Indonesia Mengajar, aku mau apply Indonesia Mengajar, tapi aku merasa bahwa portofolio aku agak kurang nih, kalau misalkan aku apply ke IM gitu, aku kayaknya perlu ada satu pengalaman yang memang sesuai gitu sama kebutuhan Indonesia Mengajar gitu. Dan kebetulan, ini kebetulan banget, jadi aku ingat waktu itu aku pulang dari kampus dan aku mau ke kosan aku di Barel, jadi lewat stasiun kan. Nah itu tuh ada panitia juga yang bagiin flyer tentang GUIM ini. Nah saat itu aku langsung kayak, wah ini kayak kesempatan aku sebenarnya untuk bikin portofolio aku nih cukup oke lah gitu untuk IM gitu kan. Nah tapi ternyata begitu aku apply terus aku masuk gitu ke GUIM,
aku baru sadar bahwa ternyata passion aku di mengajar tuh tidak sebesar itu ternyata gitu. Cuman ternyata aku jadi tahu bahwa memang bukan mengajar, tapi kayaknya memang dunia pendidikan itu memang duniaku gitu, walaupun tidak mengajar. Gitu. Jadi motivasi awalnya sebenarnya aku mau membangun portofolio yang baik sih. Tapi itu berhasil, jadi itu berhasil dan aku berterima kasih sekali dengan GUIM. Mungkin kalau nggak ada GUIM aku nggak masuk IM gitu. Jadi GUIM salah satu pengalaman terbaik dan aku tipikal mahasiswi yang sebenarnya tidak terlalu aktif gitu di berbagai organisasi kecuali di jurusan. Jadi bahkan di tingkat fakultas pun bisa dibilang kontribusiku sebenarnya tidak banyak, tapi kalau di jurusan mungkin cukup banyak karena filsafat anaknya kan satu angkatan sedikit ya. Jadi kalau nggak berkontribusi kasihan juga kan. Tapi kalau untuk kayak organisasi tingkat universitas gitu, aku sebenarnya tidak pernah terpikir bahwa aku akan masuk gitu ya, aku akan mendaftar gitu. Tapi untuk GUIM ini kayaknya memang pengecualian dan untuk teman-teman nih mungkin yang saat ini ada anak UI yang lihat terus tertarik dengan GUIM harus masuk sih setelah pandemi selesai ya. Betul banget, perlu digarisbawahi, di bold, di italic, di stabilo bahwa kalau kalian emang betul kayak pokoknya daftar GUIM karena banyak banget tadi kan insight-insight yang didapetin kayak misalkan Cien akhirnya eh, mungkin dia pengen lebih tahu banyak terkait pendidikan di daerah dan kata ini bahkan menemukan sesuatu, oh passion aku bukan mengajar tapi dunia pendidikan itu adalah hal yang menarik buat diri aku gitu kan ya Kak. Betul. Wow, aku merinding banget karena itu juga yang aku alami gitu karena aku ya perjalanan sampai akhirnya daftar dulu apa enggak sempat udah ngambil form terus udah isi link bahkan tinggal ngasih RPP gitu aku kayak aku mundur gitu loh karena ya tadi sih mungkin niatnya kalau misalnya ada kesempatan nih buat teman-teman yang masih di kuliah di UI walaupun tingkat akhir ikut aja karena nggak bakal nyesel bener. Betul. Tiga orang testimoni yang membuat diri itu worth it. Nah, Hai Mbak Anggi, aduh ada yang menyapa-nyapa di chat. Hai. oh iya kita sama-sama dulu para netizen, para sahabat Dewantara dimanapun kalian berada. Oh ya, aku juga mau ngingetin bahwa buat teman-teman yang lagi nonton nih, yang lagi nyimak, boleh banget nanti di akhir sesi ini teman-teman boleh tanya apapun. Ya, semoga waktunya cukup. Akan ada 2 pertanyaan, kita akan buka dulu 2 pertanyaan. Oke, tadi kan lebih ke motivasi ya kayak motivasi kakak dan Cien untuk di GUIM sendiri. Nah, bicara tentang GUIM kan, GUIM itu salah satu daya tariknya adalah mengajar di daerah gitu ya, Kak, turun langsung gitu akhirnya. Nah, kalau boleh tahu nih, mungkin ke Kak Teni dulu kali ya, keunikan apa yang kakak temui atau bisa diceritain terkait titik aksi kakak? Keunikan apa? Hai Pak Obet. Ini juga salah satu pengajar GUIM 2 nih, pas di titik aku. Wow. Hai Kak. Oke, yang unik dari mungkin apa ya? Sebenarnya aku yakin sih bahwa setiap daerah gitu pasti punya keunikannya masing-masing ya. Tapi kalau di tempatku mungkin ini em, dari segi bahasa sih. Jadi kalau di kecamatan kami itu, khususnya di Sobang, itu sebenarnya nggak terlalu jauh ya dari Depok gitu kan, dari UI gitu. Sebenarnya lokasinya nggak terlalu jauh, tapi aku juga nggak ngerti kenapa mereka di sana bahasanya tuh masih menggunakan bahasa Sunda halus. Jadi kebanyakan masyarakatnya itu tidak bisa berbahasa Indonesia. Yang bisa itu paling guru-gurunya dan anak-anaknya tentu yang kelas-kelas besar gitu. Mereka udah mulai bisa gitu bahasa Indonesia. Tapi untuk masyarakatnya, terus murid-murid kelas kecil itu kebanyakan mereka belum bisa berbahasa Indonesia. Jadi itu cukup jadi tantangan awal-awal untuk pengajar di titik aku sih waktu itu. Gitu. Itu keunikan pertama. Keunikan kedua kayaknya dari sisi orang-orang di sana itu
mereka tuh sebenarnya tidak terlalu jauh gitu ya dari kota. Mereka tuh bisa terhitung sebenarnya dekat, bisa mengakses peradaban gitu kan dengan waktu dekat gitu sebenarnya karena jaraknya nggak terlalu jauh. Tapi mungkin karena dari jalanannya juga sulit gitu, aksesnya juga sulit. Jadi mereka kalau ketemu orang kota tuh masih sangat wow gitu loh, kebayang nggak? Jadi kalau misalkan pertanyaan itu, aku waktu itu sering banget nanyain sama murid-murid, Kak, apakah suka ketemu artis kayak gitu? Gitu. Jadi mereka sebenarnya nggak terlalu terasingkan gitu dari tengah kota, mereka jaraknya deket, tapi mereka nggak bisa keluar gitu karena aksesnya sebenarnya susah. Itu sih. Jadi uniknya masih seperti tidak kena peradaban luar gitu loh. Padahal sebenarnya masih dekat dengan kota tapi aksesnya ya kak. Kalau Iya. boleh tahu kayak kondisinya sih dia apa ya? Kalau di titik aku waktu di Temanggung kan lebih demografinya tuh demografi maksudnya kayak fisiknya tuh kayak naik turun gitu loh, jalanannya tuh masih kayak nggak ada angkutan umum, terus turunan tanjakan tuh ada banget gitu. Kalau di Pandeglang sendiri Kalau kalau di desa aku nih kebetulan bahkan aspal aja seingatku nggak ada ya. Jadi jalanan itu belum aspal, jalanannya masih bebatuan dan tanah. Jadi angkutan umum jelas tidak ada ya, angkutan umum jelas nggak ada. Terus jalanannya masih batu dan tanah. Jadi kalaupun mau keluar tuh mereka biasanya naik motor. Tapi naik motor itu perlu keahlian khusus. Nggak bisa semua orang yang naik motor bisa lewat situ. Karena motornya bisa slip, rodanya yang kayak gitu. Terus nggak bisa lewat ketika lagi musim hujan. Karena kalau musim hujan udah jadi becek semua kan, jadi lumpur gitu. Jadi untuk keluar masuk memang agak susah. oh gitu ya. Jadi emang kondisinya masih walaupun dekat dengan Depok atau Jakarta, tapi memang kondisinya sulit aksesibilitasnya gitu ya kayak. Mm-mm. Wow, aku jadi kebayang banget sih karena di titikku jujur di Temanggung jalanannya sudah sangat terbantu dengan aspal walaupun memang belum ada kendaraan umum atau mobil motor yang bisa digunakan kita bareng-bareng sama traffic umum gitu loh. Mm-mm. Oke, kalau Cian sendiri gimana nih Cian di daerah Pangandaran? Kalau di daerahku ya, kebetulan kan itu Jawa Barat juga ya masuknya. Jadi uniknya itu kan kalau Pangandaran itu kan dia perbatasan Jawa Tengah terus Jawa Barat. Jadi kebetulan aku dapat titik yang itu tuh full Sunda gitu, full Sunda. Jadi emang orang-orangnya berbahasa Sunda juga sama kayak titiknya Kak Teni. Di situ tuh sebenarnya aku kan orang Sukabumi ya, jadi sebenarnya bisa Sunda. Tapi emang Sunda mereka tuh halus banget. Jadi aku sering kali takut salah jawab gitu loh, takut salah ngerespon. Nanti malah keluarnya Sunda yang kasar atau gimana kesannya nggak sopan. Jadi sempat juga ada kendala di situ sih, karena bener banget, terutama yang senior-senior di sana itu banyak yang susah kalau misalkan diajak komunikasi pakai bahasa Indonesia. Jadi biasanya kita pakai apa ya kayak bahasa apa itu bahasa kalbu kayak sambil oh iya nek gini tapi kayak tangannya ke sana kemari gitu kan biar mereka juga paham maksud kita apa. Kalau satu hal yang aku note sampai sekarang nggak akan aku lupa itu adalah di titik aku itu orang-orangnya itu apa ya itu satu hal yang nggak mungkin bisa didapat di kota menurut aku itu adalah mereka itu sangat guyup gitu loh sangat apa ya tenggang rasa sama orang-orang sekitar bahkan kayak pendatang kayak kita gitu loh kita ini kan termasuk orang luar kayak siapa gitu kan ya nggak kenal segala macam tapi kayak hospitality mereka itu top markotop lah gitu benar-benar ngalahin hotel-hotel lah pokoknya hospitality luar biasa banget selalu siap gitu loh membantu aku ingat banget soalnya tuh pernah lagi malam-malam sebenarnya nggak jauh gitu ya jarak antara itu kalau nggak salah aku lagi berkunjung ke rumah warga dan mau balik nih ke rumah sendiri nah rumah sendiri juga bukan rumah sendiri ya rumah kosan sebenarnya nggak jauh sama sekali tapi ada warga yang lewat terus lagi naik motor kan nah itu warganya itu nawarin gitu loh maksudnya kayak bu kayak manggilnya bu apa neng ya pokoknya semacam itulah ya bu mau ikutan nggak bareng ke balik gitu kan ke rumah so aku bilang nggak apa-apa kang gitu maksudnya kan deket gitu kan jaraknya tapi tuh gimana ya mereka tuh willing to help gitu loh benar-benar bahkan sebenarnya kan aku di situ nggak lama tapi segitunya banget dibantu gitu yang aku ingat itu adalah itu sih benar-benar aku ingat banget
nggak akan lupa sama sekali. Dan ada hal-hal lain juga sebenarnya kayak pas sakit dan segala macam itu benar-benar dirawat sama orang-orang di sana. Bahkan kayak si host family itu cerita, bapak host family itu cerita kalau di titik itu di daerah itu, misalnya kita naruh motor nggak dikunci juga nggak bakalan hilang gitu loh motornya. Karena kalau misalnya hilang itu pasti digebukin katanya, kalau misalnya ketemu orang satu pasti digebukin rame-rame. Jadi kayak segitu saling percayanya mereka gitu. Dan itu menurut aku ada satu hal unik yang baik dan kayaknya itu yang kita butuhkan gitu loh di zaman sekarang gitu Iya. sih Kak. Betul. Wow, bener-bener kayak nilai guyupnya itu menjiwai banget ya berarti Chen di daerah titik kamu itu. Karena memang apa ya bener banget kayak kalau di sekarang aja kayak ada orang yang ngajak bareng pun kita jadi worry, jadi kayak takut gak sih? Iya. Kan? Tapi memang itulah hal-hal yang tidak bisa didapatkan di lingkungan kita sehari-hari ketika di GUIM itu magic Ini kayak tuh Iya. magic. oh ternyata beneran ada ya GUIM orang-orang yang tolong menolong tuh ya mungkin di kota-kota besar karena memang lebih ke individualis tapi ya dari GUIM itu kita tersadar bahwa oh masih ada kok orang-orang yang memang apa ya mengaplikasikan nilai GUIP atau kekeluargaan itu. Wow, itu sih yang aku juga kangenin pastinya dari titik aku. Nah, di balik keunikannya pasti kalau boleh tahu eh Kian sendiri selama di titik asli itu berapa lama? 28 hari nggak ya kalau salah? 28 sih Berarti harusnya ya hampir Kak ya. sebulan. 28 hari berarti hampir sebulan. Kalau Kateni Sama sih kira-kira 25 gitu ya, 21 sampai 25 sih ingatku. Oke, berarti emang rata-rata range-nya selama Hmm. kurang lebih 1 bulanan lah gitu ya Kak. Nah, Mm-mm. buat aku kata ini dulu, selama menjalani 21 sampai 25 hari di titik aksi, hal apa aja yang menjadi tantangan nih buat Kak ini sendiri? Hmm, tantangannya yang pertama itu tentunya bahasa ya. Jadi kebetulan aku mendapatkan rumah singgahnya. Jadi ibu dan abahku itu mereka tergolong orang tua di desa tersebut gitu. Tergolong yang dipandang, tapi jadinya mereka sama sekali nggak bisa bahasa Indonesia, sama sekali nggak bisa. Nah, kenapa aku ditaruh di situ sama teman-teman GUIM itu ternyata karena mereka melihat background aku dari Bogor. Jadi asumsinya mereka orang Bogor pasti bisa bahasa Sunda. Oke, Nah, baik. ternyata begitu aku sampai sana Sundanya sangat halus kan. Jadi sangat halus. Terus dan dari abah sama ibu tuh masih ada enggan gitu, masih ada. Mungkin mereka juga merasa takut gitu kan ngomong karena khawatir ini ngerti nggak gitu si Teni gitu. Itu tantangan pertama. Tapi ini sih salah satu yang aku nggak nyangka bahwa aku bisa melewati itu. Jadi malam pertama itu kan kalau di desaku itu nggak ada listrik kan. Jadi listrik tuh bukan yang 24 jam. Listrik itu cuma ada di jam-jam tertentu. Jadi ketika malam itu benar-benar nggak ada listrik nih. Nah itu adalah malam pertama gitu. Dan kalau nggak salah abah tuh lagi ke masjid. Jadi di rumah tuh cuma ada aku dan ibu. Nah posisinya itu belum terlalu malam tapi udah gelap banget karena nggak ada listrik. Terus cuman pakai lampu gitu kan. Aku sebagai tamu gitu yang baru datang kan gak enak ya kalau aku diem di kamar gitu kan sibuk dengan kegiatanku. Aku akhirnya ke dapur nemenin ibu. Tapi kita bener-bener selama 1 jam sampai 2 jam gitu kita bener-bener cuman diem. Jadi ibu melakukan kegiatannya dan aku ya bener-bener berusaha membantu aja apa yang bisa aku lakukan gitu. Jadi ibu itu ngupas apa terus aku bantuin. Tapi kita bener-bener nggak ngomong sama sekali. Jadi aku berusaha untuk ngomong tapi ibu tuh mungkin karena nggak enak juga terus nggak ada abah juga kan kalau abah tuh lebih bawel dia abah tuh tetap ngomong gitu tetap kayak berusaha untuk jelasin sama aku lah gitu itu pertama sih tantangannya terus yang kedua masalah ekspektasi sih kalau permasalahan tempat rumah gitu ya air sebenarnya aku bisa dibilang paling enak dibanding teman-temanku di titik tersebut karena tadi abah dan ibu tuh lumayan terpandang di desaku jadi mereka kalau dibilang secara ekonomi di desaku tuh sebenarnya mereka cukup berada. Air minum itu mereka kan nampung air hujan lalu dimasak kan atau dari air sungai gitu kan ngambil air minum. Untuk aku selama 21 dan
sampai 25 hari itu mereka nyiapin air mineral gelas, tau nggak? Jadi Ya kalau ampun. aku mau minum dari teko nggak boleh, aku dikasih minum air gelas, air aqua gelas. Aku inget sih mereknya tuh bukan aqua tapi apa gitu, cuman bener-bener air mineral karena mereka khawatir. Oh, Terus baik banget. aku inget banget lagi musim kering, musim kemarau, jadi nggak ada air sama sekali. Biasanya orang-orang desa tuh mandi di sungai atau mandi di kali gitu, bukan sungai sih, kali. Terus atau mereka ngambil nimba dari sumur, tapi airnya tuh air tanah, jadi hitam gitu kan, banyak tanahnya, kotor. Nah, abah sama ibu tuh sampai nelpon, aku nggak tahu nelpon siapa. Jadi kalau di desaku tuh bisa beli air sebenarnya kalau lagi musim kemarau. Tapi biasanya beli air itu untuk kebutuhan kayak masak, minum. Nah, abah sama ibu tuh ngisi bak mandi buat aku mandi karena mereka nggak mau aku mandi pakai air sungai, air kotor lah gitu. Jadi Ya benar-benar ampun. sebenarnya kalau secara ekonomi tuh ekspektasi tempat tinggal terus daerah tuh sebenarnya itu sangat jauh gitu dari bayangan aku. Kebayang aku akan lebih buruk, tapi ternyata sebenarnya aku enak gitu di sana. Cuman ini dari ini sih, dari segi pembelajarannya sih. Jadi ketika aku datang gitu, aku sudah menyiapkan, pasti juga Cian sama Okta udah nyiapin gitu kan, dari rumah sebelum berangkat udah nyiapin nih pembelajaran selama 21 hari mau apa gitu kan. Apalagi saat itu aku dikasih tanggung jawab untuk mengajar kelas 6 gitu kan. Jadi bayanganku adalah aku harus menyiapkan mereka untuk menghadapi UAN gitu. Begitu aku sampai, begitu aku masuk ke kelas, bahkan ada yang belum bisa baca. Wow. Itu adalah sebuah tantangan yang benar-benar bikin aku kayaknya aku nangis di hari kedua tuh kayaknya gara-gara itu. Jadi ekspektasi aku terhadap anak-anak tuh sudah terlalu tinggi gitu. Jadi aku udah memasang target-target sebelum aku ketemu mereka gitu, dan ketika aku ketemu sama mereka ternyata targetku pas aku lihat kayak ini nggak mungkin dicapai dalam 21 hari gitu. Nah itu tantangan terberat sih buat aku. Oke. Jadi menarik kita tadi yang terkait apa anak kelas 6 yang harusnya sudah prepare untuk UN, tapi ternyata dia harus dibantu dulu dalam hal membaca gitu loh. Karena Betul. itu juga yang jadi hal yang ditemukan juga saat aku di titik gitu loh. Nah, kalau kamu sendiri apa yang kakak lakukan akhirnya selama Akhir, 21 hari gitu? akhirnya Untuk ke ketika aku mencapai titik poin di mana aku stres terus aku nangis gitu kan. Kalau orang gitu mungkin dilempar ke pedalaman menangisnya karena tempatnya nggak enak, kangen rumah gitu kan. Aku tuh menangis karena ekspektasiku sendiri yang sudah memasang target terlalu tinggi gitu terhadap anak-anak itu. Nah, akhirnya aku mencoba berefleksi gitu ya. Aku mencoba cari sebenarnya apa sih tujuan dari aku datang ke sini gitu. Apa sih tujuan GUIM ini sebenarnya mendatangkan mahasiswa-mahasiswa ke daerah gitu kan. Tentunya kayaknya memang bukan bikin anak-anak itu jadi pinter ya. Karena tentu saja bagaimanapun gitu, seberapa semangat pun kita mengajar mereka, tetap aja kita bukan guru pertama gitu kan. Tetap aja kita adalah mahasiswa dengan latar belakang yang mungkin kita juga nggak pernah bikin RPP sebelumnya gitu. Nah akhirnya ya kan, akhirnya aku menyusun kembali gitu targetku, aku bongkar semua. Jadi tujuanku adalah sebenarnya cuman bikin anak-anak itu suka belajar aja pertama, dan yang kedua bikin anak-anak itu percaya bahwa walaupun mungkin kemampuan mereka secara akademis itu berbeda jauh gitu dari anak-anak yang di kota, tapi mereka sebenarnya punya kesempatan untuk mengembangkan bakat atau mengembangkan sesuatu yang memang mereka percaya mereka bisa gitu. Jadi tujuan aku itu aja udah di awal, dan akhirnya aku pas ketika aku pulang aku memastikan aja bahwa anak-anak tuh tahu bahwa belajar itu sebenarnya bisa menyenangkan pertama, dan yang kedua mereka tuh nggak harus pinter di semua mata pelajaran sebenarnya. Dan yang terakhir itu adalah aku waktu itu bilang sama mereka, UAN itu bukan akhir segalanya gitu. Jadi kalaupun memang ternyata mereka merasa gagal di UAN, nggak apa-apa gitu. Itu bukan berarti mereka anak yang tanda kutip gagal gitu. betul banget. Nah, mungkin buat teman-teman yang mau mengajar, terutama di GUIM, bener banget apa kata Kak Teni. Kadang kita ekspektasinya tuh terlalu tinggi gitu, karena kan pasti Iya. buat Kak Teni sendiri, anak kelas 6, udah nih, gimana caranya aku harus bantu dia untuk UN. Tapi ternyata saat di titik aksi kita menemukan bahwa, oh ternyata ada anak yang perlu dibantu dalam hal membaca. Nah, poin pentingnya balik lagi kita harus punya tadi ya kayak motivasi internal, motivasi
hal yang awal lagi deh, kembali ke awal lagi, kenapa sih akhirnya aku pengen daftar GUIM, hal apa sih yang aku pengen lakukan, dan sehingga itu yang menjadi apa ya, kunci kita nggak sih Kak buat tetap terus semangat dan akhirnya membuat kita oke, kita harus bisa fleksibel, kita harus tetap beradaptasi, dan akhirnya yang hal itu yang membuat KTN itu tadi oke, aku intinya tujuanku nggak usah muluk-muluk Ya, mereka harus pintar, tapi dua hal tadi, mereka harus percaya sama potensinya dia, yang walaupun dia tidak pintar di matematika atau tidak di beberapa pelajaran, tapi dia punya satu hal yang paling dia suka dan dia bisa jago di situ. Dan kedua, belajar itu semenyenangkan itu, gitu kan? Ya, Bener banget sih Kak, karena anak-anak tuh kadang mikir matematika tuh sulit, tapi ternyata karena itu, karena di pembawaan belajar matematikanya yang memang dari dulu mungkin kayak terlalu keren atau terlalu iya, kayak membosankan, jadi itu yang momok. membuat udah deh aku nggak bisa, padahal bukan nggak Ya, bisa, karena emang nggak tertarik aja gitu ya kayak. iya. Oke, wow, ini baru satu tantangan dari GUIM 2. Nah, kalau di GUIM 7, Cien, apa yang Cien hadapin tantangannya? gue yang tujuh ya. Sebenarnya Hmm. aku jadi apa ya, karena mungkin ini pertama kali ini aku ngobrol sama kakak pengajar dari GUIM 2. Maksudnya selama ini mungkin sejauh-jauhnya itu GUIM 3 atau 4. Jadi ini pertama kali ini aku dapat apa ya, dapat cerita juga dari Kak Teni kan. Aku ngerasa nilai itu diturunkan banget sih Kak di GUIM-GUIM berikutnya. Maksudnya soal yang penting adalah kita ngajak dulu anaknya rajin, bukan rajin, suka belajar dan suka belajar hal-hal baru, intinya itu aku kerasa banget sih, karena pas lagi pelatihan itu yang selalu ditekankan gitu, ditekankan hmm, kita tuh mungkin gini ya, kayak satu hal yang aku pelajari dari tantangannya ini, yang mungkin aku rasa KRG juga ngalamin sih kayak waktu itu, adalah gimana nyimbangin idealisme sama realitanya gitu loh. Jadi kita pasti punya setumpuk kayak aku nanti udah sampai, aku pengen ini, pengen itu, lalala, tapi pas sana Mm-mm. lah, oh kayak gini ya, kayak gimana ya, kita tetap pastinya harus bekerja menuju si idealisme kita, tapi harus tetap bertarung dengan si realitanya tuh kayak gini loh. Jadi harus bisa nyimbangin, itu hal penting yang aku dapat juga sebenarnya dari GUIM. Nah, tantangannya itu sebenarnya um, sama sih kayak Kak Reni ya. Ada dua hal itu yang berkaitan sama apa namanya, lingkungannya dan mungkin pas pembelajaran, pas ngajarnya itu. Kalau sebenarnya dari lingkungan sama sih, aku juga orang itu kayak di mana aja aku bisa tidur, kayak apa aja ada, asal ada makanan aku bisa makan, pokoknya udah itu udah cukup gitu. Jadi ditambah sama warga-warganya itu kan sangat terbuka, sangat baik, pokoknya ya kayak Kak Tani tadi, uh, kalau bisa dikasih yang terbaik tuh pasti dikasih yang terbaik, sampai aku sendiri nggak enak gitu, kayak ya udah sih nggak apa-apa kok, kayak ikut aja sama yang lain kayak gimana gitu. Mungkin karena ada rasa ini kan orang kota, nggak bisa kayak dia kalau misalnya mandinya dari air kali segala macam gitu. Jadi itu juga sih gimana ya, kayak membina kedekatan itu perlahan-lahan gitu, karena uh, kok mirip-mirip ya cerita kita Kak, karena host time aku juga ibunya tuh awalnya tuh kayak tertutup gitu, dan itu aku kayak punya goals gitu loh, pokoknya sampai akhirnya aku pengen deket sama si ibunya gitu. Ibu, ingat banget aku Bu UU gitu, aku pengen banget deket sama ibunya, jadi itu salah satu tantangan. Nah, kalau terkait belajar, kalau game 2 aku nggak tahu ya Kak ya, tapi kalau yang 7 kan udah tim teaching ya Kak, udah tim teaching yang bareng sama si gurunya itu kan ngajar. Nah, itu tantangan banget sih, karena aku sama sekali nggak ada ekspektasi gurunya itu bakalan sibuk sama kerjaan lain gitu. Karena kan sekolahnya itu kecil dan gurunya cuma itu aja, kayak dikit. Ya berapa ya, berapa orang yang guru, mungkin sekitar 5 gitu. Dan bapak ini, bapak yang tandeman ngajarnya, bapak asli ini, guru-guru mereka, itu tuh juga dipercaya untuk jadi TU-nya gitu. Terus harus ngurus administrasi lah, harus dia pegang jabatan juga kalau saya di desa, semacam kayak ngurusin pemilunya daerah gitu. Jadi kerjanya tuh banyak banget. Sementara kan kayak mungkin gaji guru di sana juga belum cukup gitu Mm-mm. ya. Jadi bapaknya juga harus kerja apa sih, kayak di ladang lah segala macam. Jadi sering banget bapaknya tuh sebenarnya pengen masuk nih ke kelas, tapi nggak bisa masuk gitu, karena ya entah Mm-mm. kerjaan sekolah yang lain yang nggak ada gurunya gitu, jadi dia harus ngajar, dia harus gantiin guru lain lah gitu, jadi nggak ada gurunya bapak ini. Sama ya, entah bapaknya pergi ke ladang dulu atau kemana dulu, dan itu kayak hal yang harus aku maklumi gitu, karena beda banget kalau misalkan di kota kan guru ya udah tuh jadi profesi,
Dan itu ya udah tiap hari itu aja kesibukannya. Tapi kalau misalkan di desa itu kan banyak hal nggak berjalan sesuai dengan semestinya gitu. Misalnya tadi kayak guru ternyata gajinya kecil banget ya nggak bisa lah gitu. Jadi itu tantangan juga untuk mengajak si bapak untuk masuk ke kelas bareng-bareng. Dan sama lama juga kak, di kelas 3 aku udah apa ya, aku kira semua anak udah bisa baca karena ya itulah sewajarnya kelas 3 kalau di sini kan pada bisa baca. Tapi ada satu anak di situ yang diem banget, benar-benar pendiam banget dan belum bisa baca gitu, sampai si bapak gurunya ini bingung gitu kayak ini harus digimanain ya anaknya gitu. Di situ kayak sebenarnya aku agak rasa sedih sih karena aku melihat bapak ini tuh passionate banget gitu loh dalam mengajar, tapi ya gitu banyak hal yang harus dia lakukan juga. Jadi udah benar-benar sebingung itu nih anak harus diapain. Nah mungkin bedanya aku sebenarnya ekspektasi itu aku ada nih kayak anakku sudah bisa baca nih. Itu kayak pas lagi daftar aku udah ada ekspektasi itu. Tapi pas lagi pelatihan, nah itulah udah diajarin gitu. Mungkin belajar dari guim sebelumnya, udah kasih tahu ini di titik kamu nanti itu ada anak yang begini-begini. Jadi mungkin ya setidaknya aku udah dapet bocoran gitu sebelumnya. Jadi oke lah pas sampai sana aku kayak kaget sih, tetap kaget. Tapi gimana ya, mungkin nggak shock banget karena udah dikasih tahu sebelumnya. Nah pas itu tuh susah banget, itu tantangan sih gimana caranya mengajar anak ini gitu, si anak ini karena dia bener diem, kayak aku ajak ngomong dia nggak ngerespon gitu, kayak udah berhari-hari aku di sana, aku ajakin ngobrol, pulang sekolah aku ajak ngobrol, dia tetap nggak mau respon gitu, dia diem aja, aku tanya juga diem aja. Dan ternyata salah satu alasannya karena dia juga lancar tuh bahasa Sunda gitu, jadi kayak Indonesia dia ya bisa sih tapi nggak lancar gitu, jadi mungkin dia juga malu atau nggak enak gitu, sungkan jadinya ngobrol sama aku. Itu ya begitulah kurang lebih kak kalau yang aku alami. Oke, berarti kalau tadi berdasarkan cerita dari Cien, ada dua tantangannya nih. Pertama, tantangan dari gurunya yang karena faktor upahnya yang belum bisa mencukupi, akhirnya dia punya double job di mana-mana sehingga dia nggak bisa datang ke kelas. Nah, aku mau nanya jadinya penasaran sih Kian, kalau misalkan sebelum kamu datang itu handle kelasnya gimana? Nah iya, jadi bapak ini yang handle. Tapi bapak ini tuh jadi bolak-balik gitu ngajarnya. Jadi misalkan dia lagi ada waktu nih, oh lagi emang jam dia bisa ngajar, yaudah dia ngajar gitu, si bapak ini mengajar. Tapi kalau misalkan mendadak dipanggil, ya udah berarti dia harus tinggalin kelasnya. Biasanya dikasih tugas gitu murid-muridnya, kayak misalnya ayo kerjain, di buku kan ada buku-buku paket kan. Biasanya dikasih soal dari situ. Kayak gitu sih kak. Oh gitu. Jadi ketika memang ada panggilan yang tidak bisa ditunda sama bapaknya, ya beliau cenderung untuk memberikan tugas yang anak-anak sendiri yang menyelesaikannya. Oke gitu. Berarti itu juga sama sih beberapa eh, apa ya, sharing-sharing juga sama teman-teman pengajar juga, ternyata faktor kesibukan guru ternyata yang megang bukan cuma ngajar di sekolah itu juga, akhirnya itu menjadi faktor juga gitu loh. Iya. Nah tadi yang belum bisa baca akhirnya karena tadi dia juga anak yang tadi belum bisa baca itu berarti ada kendala karena memang secara bahasa ya dia belum lancar. Terus yang kedua juga mungkin karakter orang yang pemalu gitu. Nah itu apa yang lakukan akhirnya? Bener banget. 28 hari. Tapi dia tuh sangat-sangat benar-benar mengajarkan aku sih banyak hal, benar-benar gimana ya, aku belajar kreatif juga dari dia gitu, dari anak ini. Sebutlah si N gitu, si N ini gimana ya, akhirnya aku lakukan. Aku kan emang harus home visit ya, kalau di GUIM itu harus berkunjung ke rumahnya murid-murid. Jadi ke tempat dia itu aku visit 2 kali kalau nggak salah deh, karena ternyata gitu misalnya anak ini tuh memang nggak tinggal sama orang tuanya, dia tinggal sama nenek doang dan sama kakeknya. Dan ternyata si N ini mungkin belajarnya agak terhambat karena dia juga harus apa ya, bantuin neneknya karena dia udah tua ya. Jadi kayak kerjaan rumah gitu-gitu juga dia yang bantu kerjain gitu. Hebat sih, hebat banget. Kayak kelas 3 SD dan badannya kecil. Kok gitu banget, badannya benar kecil. Tapi dia multitasking ya. Dia bisa melakukan multi-talent. Masih banyak yang dia lakukan gitu. Dan medan ke rumahnya ini paling susah di antara semua orang. Benar-benar semua orang gitu. Susah banget rumahnya itu, kayak banyak kelokan. Terus kalau rumah orang lain tuh ada sedikit aspal, rumah dia tuh sama sekali nggak ada. Dan itu lagi musim hujan, jadinya kayak becek-becek gitu kan, dan licin gitu. Jadi luar biasa banget sih anak ini, kayak aku bisa paham kenapa mungkin dia lebih susah belajar gitu, karena
Satu, mungkin dia harus bangun lebih pagi, rumah dia jauh banget juga. Betul, Terus dia betul. harus bantuin nenek kakeknya gitu kan. Jadi sebenarnya intinya aku lakukan pertama, aku berusaha dulu sih kayak pahamin ini orang nih, anak-anak ini kenapa gitu, kayak apa yang membuat dia sulit gitu untuk mungkin belajar sama terbuka sama orang baru. Dan emang tadi kebetulan anaknya emang pendiam gitu. Nah, terus apa ya, mungkin kayak aku sebenarnya lebih banyak nanya-nanya juga ke gurunya, misalnya ke bapaknya ini, bapak guru. Pak, biasanya ini udah diapain aja gitu sih, N ini udah diajarin apa aja, biasanya gimana, dan gimana apa ya, hal apa yang bikin dia tertarik kayak gitu. Intinya kan aku juga pastinya nggak sekenal itu, yang nggak sekenal bapak guru ini. Bapak guru ini kan sangat kenal sama murid-muridnya, tahu anaknya suka apa dan segala macam. Jadi biasa aku coba dari situ dulu. Nah, terus suatu hari aku ketemu, ternyata anak ini nggak sengaja banget sih, aku lagi bikin origami gitu buat media pembelajaran. Ternyata si N ini suka banget sama origami. Dia kayak kepo banget gitu loh. Mungkin lucu kali ya lihat warna-warni terus dilipet-lipet. Dia suka banget. Akhirnya aku tiap hari bikin apa sih origami macam-macam gitu dari internet seadanya, karena internetnya juga nggak ada, kayak kadang-kadang ada kadang enggak. Aku nyari-nyari gitu kayak apa namanya, misalnya bikin gajah tuh besok bikin panda, dalamnya aku taruhin alfabet gitu. Nanti tiap hari dia buka nih, terus aku ajarin nih bacanya ini. Biasa aku sengaja nyesuaiin, misalnya belajar G, berarti aku cari origami gajah. Jadi aku bilang ini G ya, G gajah gitu. Nanti kalau dia udah berhasil hafalin, dia boleh tutup lagi gitu. Jadi bikin gajah. Jadi dia ngumpulin all set 26 alfabet 26 kan ya. Gitu Iya. tiap hari kayak gitu. Ya memang nggak gimana ya, sampai akhir pun yang aku inget ya, memang nggak gimana ya. Ya aku tahu sih aku masih kayak sangat kurang di ngajarnya gitu ya, mungkin karena aku juga bukan guru gitu, dan itu waktu itu pembekalan pelatihannya sebenarnya udah sangat membantu sih, cuma aku yakin masih banyak hal yang harusnya bisa aku improve. Nah, waktu itu anaknya akhirnya ya memang nggak 26-26-nya bisa baca sih hurufnya, tapi setidaknya sekarang dia udah kenal berapa ya, mungkin kayak 10 gitu yang dia ingat, dan itu kayak bener-bener apa ya, dia benar-benar mengajarkan aku sih kayak untuk kreatif gitu, aku harus pikir terus, oh iya nih ngapain ya gitu Balik Kak. lagi di balik tantangan itu, kadang kita juga jadi belajar ya Kak dan Cien, bahwa eh, kita bisa melihat lebih lebih apa ya, lebih luas lagi terkait faktor kenapa sih anak itu harus dibantu belajarnya gitu. Akhirnya kita juga mengasah kepekaan sosial kita untuk menggali apa sebabnya, apa masalahnya, apa sumber masalahnya kayak gitu. Nah, tadi di balik tantangan yang dihadapin ketika berhadapan sama anak atau ketika berada di lingkungan hospem yang selama 28 hari atau 21 hari, pengalaman yang paling gak terlupakan itu apa? Coba Cien dulu. Waduh, apa ya, susah banget nih Kak. Yang tidak Aduh, terlupakan ya, yang paling banget, paling tidak yang terlupakan. Oh banyak Kak. Mungkin aku ceritain yang mana ya? Aku bingung. yang Mungkin paling kalau salah satunya mungkin salah yang satu. pas perpisahan kali ya, yang pas perpisahan itu pertama kalinya aku kayak, maksudnya aku sebelum GUIM itu sebenarnya aku cukup sering misalnya ikutan kegiatan-kegiatan, misalnya harus keluar kota, nginep, yang kayak bareng anak-anak kayak gitu juga, karena sekolah minggu kan. Atau misalnya kayak ikut kegiatan camp-camp apa sih yang modelan sama pemuda-pemudi gitu. Ya paling lama sebenarnya seminggu doang sih, nggak lama-lama banget. Cuma itu pertama kalinya aku ikut kegiatan kayak gitu, yang bisa bikin aku kayak nangis kejar gitu loh, bener-bener nangis kejar, kayak sebenarnya aku sedih banget. Pas udah tahu mau pulang tuh galau banget. Maksudnya iya sih pengen pulang gitu ya, tapi kayak di satu sisi tuh udah gimana ya, mungkin kayak udah betah bisa jadi warga sana. Bener-bener rasanya tuh aduh nggak bisa berpisah gitu loh, kayak kebayang nanti anaknya gimana ya. Karena mereka lagi semangat-semangatnya kayak baru-baru ini deket gitu, terus aku harus ninggalin sampai nah pengalaman pas mau berpisahnya itu kan ada harus penampilan kan tiap kelas. Nah, yang pas itu sih sebenarnya aku inget banget gitu, aku benar-benar terharu karena aku melihat si anak ini, jadi si N ini sebenarnya anak-anak lain juga sama sih, luar biasa. Kalau aku ceritain sesuatu ya ada juga cerita-ceritanya, tapi benar-benar si N ini tuh aku melihat perkembangan dia tuh jauh banget gitu, dari pas aku kenal dia sampai terakhir aku pulang. Dia itu pas lagi penampilan itu anaknya malu banget, pokoknya tiap kali latihan dia nggak pernah mau latihan. Kayak gimana ya, ya dia ikut sih tapi nggak mau ikutan nyanyi, nggak ikutan gerak gitu. Dan setelah dia tahu nih, misalnya kita udah pada mau pulang nih, ibu bapaknya udah mau pulang, dia tuh
gimana ya, kok aku bingung aja sih, pas hari H kok bisa dia tampil berani nyanyi di depan, biarpun akhirnya nangis sih, maksudnya lagi dia nyanyi terus dia nangis, tapi itu pertama kalinya semenjak latihan dia itu akhirnya nyanyi gitu, beneran dia nyanyi dan dia ikutan goyang gitu, aku kayak terharu, jadi nangis di situ, terus jadi keinget ya udah mau pulang gitu kan, saya nangis kejer. Itu agak lebay sih sebenarnya, lebay banget menurut aku, tapi kayak itu Kayaknya gimana ya, nangis kejar itu adalah ritual dari itu semua pengajar. oh aku sedih banget itu Nah, rasanya. kalau kalau Kak Teddy gimana nih Kak? Pengalaman paling gak terlupakan? Kalau pasti kalau pengalaman sama anak udah banyak ya, dan pasti setiap pengajar UIM gitu pasti mengalami. Tapi satu hal kayaknya yang mungkin nggak pernah aku lupain itu adalah jadi kalau kita kan suka meet nggak bukan meeting rapat, kita kan suka rapat gitu ya sama tim panitia biasanya Betul sampai betul. malam, ya kan? Biasanya sampai malam. Nah, kalau tadi kan aku bilang bahwa sebenarnya di titik aku gitu, kita udah nggak mungkin banget kalau lagi musim hujan itu jalan pakai sendal tuh udah nggak mungkin. Jadi pilihannya adalah pakai sepatu boot atau nyeker. Karena Betul. kalau pakai sendal jepit pasti sendalnya nancep di tanah, itu udah nggak mungkin. Nah, jadi waktu itu aku pulang sekolah, terus sampai sore kegiatan, terus kita di rumah panitia meeting sampai malam. Aku pakai sendal jepit karena pas siangnya itu memang enggak hujan. Nah, begitu sore hujan deras, aku inget banget jam sekitar habis maghrib gitu, ibuku bawa payung, bawa sepatu boot aku dari rumah ke rumah panitia. Jadi katanya ibuku tuh nyariin aku, ngecekin ke rumah-rumah aku ada di mana. Terus ternyata begitu tahu aku ada di rumah panitia, ibu aku tuh bawain sepatu boot sama bawain makan. Itu kayaknya Ya satu ampun. hal yang gak akan pernah aku lupain sampai sekarang. Kayak karena sebenarnya pertama itu bukan kewajiban dia kan, cuman dari Betul. situ aku sadar bahwa wow, ternyata relasi antara aku dan ibu sudah terbangun dengan sangat baik. Itu dia udah menganggap aku anaknya sendiri. Itu sih yang mungkin kalau aku masih ingat sekarang aku bisa sedih. Hmm. Dan Sumpah, keluarga gue itu aku aja sempat datang ke kota, ke Bogor waktu aku mau nikah. Jadi aku sempat mengundang mereka pas hari pernikahan aku, cuman mereka nggak bisa datang pas tanggalnya, mereka datang sebelumnya. Jadi abah dan ibu datang untuk merestui aku. Gitu. Sweet, so sweet sedih banget. banget. Sumpah sih, iya sih, itu adalah pengalaman yang kayak oh nggak Iya. diekspektasi bakal segitunya dan kayak terharu banget gitu loh. Apalagi mungkin tipe ibu ya kan yang tadi kakak cerita kan dia pendiam gitu kan, nggak kayak bapak gitu kan. Wow, keren. Aduh, aku jadi inget, jadi flashback banget dan Masa flashback emang ya. banget Iya betul versi ini betul. adalah versi belum move on gitu. Oke, karena waktunya dikit lagi mau jam 8, apakah ada yang ingin bertanya para sahabat Dewantara? Ada? Coba mana ya? Boleh banget loh, teman-teman manfaatin apa fitur question di IG Live. Sambil nunggu yang nanya, aku boleh tanya nggak sih? Boleh banget dong. Saya yang tanya. Boleh Untuk dong. kegiatan sendiri saat ini gimana jadinya? Apakah postpone selama pandemi ini? Kalau gue sendiri Kak, Mm-mm. kalau GUIM 10 itu mereka akhirnya ini sih Kak, online. Jadi eh, blended learning juga. Jadi ada kita kebetulan kita dibantu dengan pihak ketiga yaitu relawan. Jadi Ya. ada relawan di daerah, ada pengajar dan ada panitia di GUIM 10 sendiri. Jadi panitia dan pengajar itu meramu si rancangan pembelajarannya, lalu diinformasikan. Pastinya si relawan ini sudah dilatih terkait bagaimana cara mengajarnya. Jadi yang sebenarnya lebih berinteraksi sama anak secara langsung itu adalah para relawannya Kak. Jadi mereka eh, offline di rumah atau di sekolah. Jadi mereka yang lebih menyampaikan materi dan memang untuk di GUIM 10 ini mereka fokus ke pendidikan karakter Kak, bukan ke materi akademik lagi gitu. Jadi lebih banyak pilihan terkait media pembelajarannya. Ada yang melalui video interaktif, terus juga melalui kegiatan bercerita, kayak gitu sih Kak. So far yang aku dapetin infonya dari GUIM 10.
Dan Oke. alhamdulillah sudah berjalan sih Kak, dan udah selesai juga gitu. Jadi kemarin itu di GWIM 10 itu ada 2 titik di pesisir barat sama di Temanggung. Hmm. Gitu Tuh sih. ada yang Jadi bertanya. gimana? Coba kita lihat. Masih Oke. komunikasi. Oh, Oke, dari Kawidi mau tanya dong, masih komunikasi nggak sama host fam-nya di sana? Terus apa yang paling dikangenin dari tinggal di daerah sana terkait budayanya? Nah, iya bener banget. Masih komunikasi nggak nih Kak Cien? masih. Aku sampai sekarang masih. Terus tapi nggak sesering dulu sih memang. Hmm. Tapi masih. Wow. Kalau Kak Teni sendiri? Masih, tentu saja. Jadi kalau sekarang kan udah lebih canggih gitu ya. Jadi Iya kebetulan betul. udah bisa WhatsApp juga Nah, gitu. Jadi sekarang masih suka WhatsApp, terus update-update kehidupan gitu. Wah, oh, iya sih, jadi kayak gitu. ketolong banget sama teknologi sekarang, dan untungnya mereka ketika di daerahku di Temanggung pun mereka sudah sangat bersahabat dengan Mm-mm. WA, dengan gadget-gadget yang memang sudah ada fitur video call-nya gitu. Mm-mm. Dan Mm-mm. aku udah 2 kali balik ke sana setelah GUIM. Ah, enak Hmm, banget. Aku belum sempet, udah ada koronce. iya. Nah, iya tuh Kak, kemarin udah mau ke sana kan, udah beli tiket, taunya corona. Terus kayak Iya, nggak jadi, padahal udah berkabar-berkabar kayak, Pak Bu, kita mau ke sana ya. Jadi PHP deh. iya kan, sedih banget. Nah, oke, sepertinya waktunya sudah tidak bisa menjawab atau membuka kesempatan untuk para sayap Dewantara yang penasaran pastinya dan ingin flashback juga. Kalau sekalian closing statement nih Kak, menurut Cien dan Kak Teni, makna GUIM kalau harus diutarakan melalui 3 kata, nah, apa aja? GUIM menurut Kak Teni dan Waduh, Cien. 3 kata Satu, ya. Ini 3 katanya harus terpisah-pisah gitu atau satu kalimat tiga? boleh terpisah, boleh tersambung gitu. Eh, Kalau GUIM ya kayaknya kalau buat aku itu hmm, 3 kata. Boleh juga. 3 kata Nah, ini agak susah loh. Kita kayak lagi Iya. main kata. karena Sekalimat terlalu boleh banyak nggak? ya, terlalu terlalu wow gitu. Terlalu banyak. Boleh sekalimat tuh Cian. Cian dulu silakan. Oke, boleh. Satu kalimat boleh deh, satu kalimat. Aduh, apa sih? Aku juga bingung. Satu kalimat ya. Yang bener-bener aku ingat dari 2 kali aku ikut GOIM itu, biarpun pengalamannya beda, tapi keduanya tuh sama-sama apa ya, mengajarkan, memberikan aku makna soal ini sih, apa ya, kayak kebaikan itu resonates gitu loh, resonates ketika kita melakukannya itu juga dengan setulus hati gitu. Itu sih aku dapat banget dari warga-warga di sana gitu sih. Mungkin itu kali ya yang bisa Makna aku dari kebaikan itu uh, ternyata bisa setulus itu yang mungkin kita belum pernah menemukan definisi, bahkan bukti nyata dari kebaikan itu ya, Cien. Oke, Iya. mantap. Kalau menurut Kak Teni, Kayaknya kalau GUIM tuh buat aku tempat aku belajar sih bahwa hal sekecil apapun itu patut diapresiasi. wow, bener banget. Mm-mm. Karena memang dari GUIM ini kita jadi mengapresiasi setiap hal-hal Ya, kecil, apalagi terkait bener-bener anak gitu. bener Yang banget. awalnya kamu gak bisa, tapi dari GUIM ini kita jadi oke, kamu bisanya ini tidak apa, itu bagus, dan kamu belum bisa tidak apa-apa gitu lah. mm-mm. Wow, aduh rasanya kayak pengen nambah jam lagi gitu loh untuk cerita lagi. Aku pengen tahu Reuni juga dong, sih. GUIM 1 sampai GUIM 10. Tenang Kak, nah pas banget terkait keinginan Kak Teni ingin reuni, tenang, Sadewa punya solusinya. Jadi berdasarkan link yang sudah kita bagikan menyebar di GUIM 1 sampai 10, rencananya akan ada nobar nih Kak, nostalgia bareng yang pastinya membuat Kak Teni, Cien, dan sahabat Dewantara ini makin gak bisa move on dari GUIM. Nah rencananya itu akan dilakukan tanggal 27 Maret
jam 1 Oke. siang sampai kita rencananya sampai jam 4 melalui pastinya melalui Zoom. Jadi nanti kita di sana akan bertemu dengan para panitia, pengajar maupun seperti duta GUIM ataupun relawan yang terlibat dari GUIM 1 sampai 10. Nanti kita di situ bisa tanya kabar dan pastinya Kak, karena mungkin nggak nyadar nih atau mungkin kayak tahu nggak sih GUIM tuh udah 1 dekade. Nah pas banget jadi kita tim Sadewa itu sudah melakukan sebuah riset Kak terkait perjalanan GUIM 1 sampai 10 terkait nilai-nilainya, terkait perspektif apa sih yang didapatkan dari panitia ataupun pengajar GUIM. Nah, itu akan dipresentasikan di Nobar, Nostalgia Bareng. Nah, Wah, jadi keren kita sekali ini Sadewa. ya, jadi Kabar-kabar mungkin kalau butuh bantuan dalam bentuk apapun ya. pastinya Kak, tenang pastinya. Terima kasih sebelumnya Kakak sudah mau sharing. Cian juga terima kasih atas sharingnya dan juga tadi uh, bukan hanya sharing sih tapi jadi lebih nge-flashback, oh ini loh gue aku waktu waktu dulu tuh seperti ini gitu. Nah semoga buat yang nonton, buat anak-anak UI-nya pastinya yang masih ragu gue apa enggak di masa pandemi, gengs, gue itu mengajarkan banyak hal dalam bentuk apapun, dalam caranya apapun. Jadi jangan ragu untuk ikut GUIM apalagi berbuat kebaikan di dunia pendidikan karena itu bikin candu dan bikin kita makin bahagia. Benar? Oke, Betul. terima kasih dan Kak Teni. Aku Terima sebagai kasih. moderator Ananda RG pamit. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan Belum Move On 2.0. Dadah, jangan lupa Terima kasih saksikan. RG. Thank you Kak Dacian, Teni sampai dan Kak RG. ketemu. Bye-bye Dadah. Kakak. Dadah.